Hebohnya suasana gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan wayah 3 orang dewan juri nang sudah malang melintang di dunia seni peran, yaitu Muhammad Syahril M. Nur, Irwan Budiman, Wan Bayu Bastari, mengumumkan hasil lomba Japin Cerita nang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan nang digelar mulai dari beisukan hingga malam Rabu 5 Juni 2024. Hebohnya suasana gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan wahai 3 orang dewan juri nang sudah malang melintang di dunia seni peran, yaitu M. Syahril M. Nur, Irwan Budiman, Wan Bayu Bastari, mengumumkan hasil lomba Japin Cerita nang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan nang digelar mulai dari beisukan hingga malam Rabu 5 Juni 2024. Kelompok studi seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan berhasil mendapatkan juara pertama. Wan berhak mendapatkan duit pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Juara kedua Garis Teater dari SMK Negeri 2 Banjarmasin mendapatkan 4 juta rupiah. Terbaik ketiga Sanggar Tanah Harum Hulu Sungai Utara mendapatkan 3 juta rupiah. Juara harapan pertama Kampung Seni Budaya ULM mendapatkan 2 juta rupiah. Juara harapan kedua Sanggar Bahana Antasari mendapatkan 1 juta rupiah. Juara favorit Garis Teater dari SMK Negeri 2 Banjarmasin mendapatkan 500.000 rupiah. Serta supporter terheboh dari Teater Kuku PGSD FKIP ULM berhak mendapatkan bingkisan. Selamat kepada KS3B Kalimantan Selatan mendapatkan trofi dan uang sebesar 4 juta rupiah. Selamat mendapatkan trofi dan uang sebesar 2 juta rupiah. Mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Selamat Garis Teater dan selamat mendapatkan trofi dan uang sebesar 500.000 rupiah. Dan kita ucapkan Kepala PTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Wetakuni Prima TV memedahkan lomba ini menjadi sebuah tolak ukur agar Japin Cerita yang merupakan seni tradisional ini agar kembali eksis di tengah warga Wan terus lestari. Kenapa kita awal ini mengadakan lomba? Kita akan melihat bagaimana aktivitas atau sanggar-sanggar, baik sanggar secara umum atau pelajar dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan adanya lomba mereka menjadi peserta, ini menjadi sebuah tolak ukur bagi Taman Budaya untuk bisa melihat seberapa jauh perkembangan anak-anak atau generasi muda ini di dalam menggeluti di teater tradisi sebagai pelaku. Jadi memang hasilnya ada beberapa memang perlu evaluasi dan catatan-catatan tertentu bagaimana sih sebenarnya Japin Cerita itu secara sejenis tari tradisional yang secara kemasannya yang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dipakemkan. Jadi nanti ke depan Bu, harapannya dengan mereka yang juaranya seperti apa Bu ke depannya? Harapannya mudah-mudahan generasi kita khususnya pelajar-pelajar ini tetap melakukan agar minimal dia bisa menikmati dan bisa sebagai pelaku di dalam seni tradisi Kalimantan Selatan, teater tradisi. Jadi supaya mereka tidak hanya modern tapi juga tradisi, baik tradisi Mamanda atau Japin Cerita yang ada bagian dari cabang seni teater tradisi. Dewan Juri M. Syahril M. Nur memedahkan unsur penilaian yang lebih ditekankan adalah pada unsur teaternya. Kita dipadakan dievaluasi karena sebetulnya ini adalah teater, meskipun tradisional lah, dalam ini teater Japin Cerita yang artinya tetap pada teaternya yang kita perhatikan.
kepada unsur pemeranannya, kepada aktoran dan penyutradaraan yang selain dari beberapa di Japin kan ada tari Japin, senari, juga sebagai pendukung yang juga kami perhatikan tentunya. Jadi yang utama itu pada bagian pemeranan aktoran. Aku tidak untuk membawakan cerita yang diangkat. Ada harapan tertentu dengan para pemenang-pemenang? Ya pastilah kita punya harapan yang sangat besar karena mereka rata-rata kan anak muda. Jadi mereka lah yang akan kemudian meneruskan istilahnya tradisi ini yang memang sudah berjalan sebelum sudah dari yang angkatan terdahulu ke kita juga ingin meneruskan kepada yang generasi di bawah kita, dan ini akan terus berjalan. Kita harapkan ya tidak ada berhenti. Kalau berhenti ya punah lah namanya. Dewan Juri Irwan Budiman menambahkan, peserta lomba karena hanya bergelar wayah adanya lomba, tapi harus mempergelarkan dan memperkenalkan seni tradisi ini di setiap ada kesempatan pergelaran. Harapannya itu kada mentoknya itu di festivalnya habis gitu. Betul. Setelah itu mungkin mereka akan mencari event-event, mungkin bikin event sendiri, adakan pentas-pentas teater tradisi Japin Carita ini, supaya mungkin Japin Carita ini bisa menyaingi Mamanda yang mungkin sudah nasional, bahkan mendunia dalam artian yang mungkin rumpun Melayu itu kan mengenal Mamanda. Jadi Japin Carita ini bisa menjadi kekhasan nasional gitu, itu dari Kalsel dikenal orang selain Mamanda gitu kan. Kalau Mamanda kan itu sudah masuk malah di kurikulum di sekolah-sekolah tinggi seni lah, ada yang di Padang Panjang, Jogja, ada untuk kawasan. Perwakilan kelompok studi seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan Rija menyatakan lomba ini memiliki batasan usia bagi pemainnya. Namun sebagai pelakuan pelestari seni, tentunya persyaratan tersebut kadang menjadi hambatan lantaran Sanggar Budaya anggotanya dari berbagai generasi. Ya, suatu kebanggaan kebanggaan kita dengan adik-adik yang karena Festival Japin Carita kali ini itu kan peserta dibatasi usia yang artinya kita mencari regenerasi baru atau penerus pelaku teater Japin Carita. Maka adik-adik ini ada yang baru pertama kali tuh. Nah, maka suatu kebanggaan ketika kita dapat penghargaan terbaik satu, karena itu modal atau semangat untuk adik-adik kita untuk melanjutkan dan melestarikan Japin Carita. Sutradara Garis Teater Putra Kamarul Hidayat menyatakan sangat bersyukur bisa mendapatkan 2 penghargaan dalam lomba ini, walaupun dalam latihan sering mendapatkan kendala lantaran kada bisa latihan sampai malam hari. Alhamdulillah, ulun sangat bersyukur dan ini tidak luput dari dukungan semua pihak, entah itu kawan-kawan, dosen, perguruan ulun, senior, dan semua kawan-kawan, karena ini kan teater ulun menggarap teater sekolah kan dua, jadi tidak luput dua dari dukungan bubuhannya juga. Jadi sebenarnya ini adalah usaha dari bubuhannya juga. Ulun selaku pengarah laku hanya mengarahkan talenta bubuhannya aja. Ini kayak apa nih menggarap pelajar nih, ada kesulitan kah? Kesulitan terutama dari segi jadwal. Mereka kan pelajar kadakawa tuh latihan malam. Jadi mengantisipasi biasanya kami tuh latihan dari sore menuju malam, terus istirahat, terus aja seperti itu. Tapi menuju H-7 kami 2 hari terakhir itu latihan cukup larut malam. Sekitar jam 9 kami sudah bubar. Kesulitannya itu aja dari segi jadwal dan menyesuaikan kemampuan buhannya, dan untuk jadwal mereka yang bisa susah kan lagi ujian nih, lagi ulangan itu aja.